小人过，还请示一妙。能让天境高手和灵真。给我阴风佣兵团的脸！叶元飞蹦跶不了多久。难道说他又突破了？更重要的是，一定逃不出我们的手。若足旗被毁，则他到北山山顶，方是手段勿论。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-7-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke toko Lingzhan, di mana Yunfei dibawa kemari. Namun baru saja masuk, dia langsung diserang oleh salah satu tetua yang ada di sana. Namun Yunfei masih dapat mengatasi seluruh serangan dari tetua itu. Ia tidak ingin mengizinkan siapapun mendekat. Ranahnya sendiri berada di alam langit. Xiao Cucu mencoba menenangkan situasi karena alasan Yunfei bisa kemari adalah untuk mengobati kakaknya. Tapi tetua ini merasa tidak percaya. Bahkan Yunfei masihlah belum mencapai ranah bumi. Lantas bagaimana mungkin dia bisa mengobati tuan mudanya? Merasa tidak dipercayai membuat Yunfei kesal. Namun kepergiannya ditahan oleh Xiao Cucu. Ia meminta maaf kepadanya sekaligus memohon kepada tetua Ni karena sekarang kondisi kakaknya benar-benar sekarat. Lebih baik mereka membiarkan Yunfei mencoba karena dia yakin kehadirannya bisa membantu kakaknya. Yunfei yang melihat kondisi dari tuan muda yang seketika saja membuatnya terkejut. Karena jauh di dalam jantungnya terdapat air liur lipan kehampaan. Tetua Ni tidaklah menduga Yunfei bisa mengetahui tentang racun itu. Ini sangatlah berbahaya karena tidak memiliki bau maupun rasa apapun. Tidaklah heran mengapa korban tidak sadar kalau dia sudah diracuni. Kemungkinan besar tuan muda yang sudah keracunan selama 7 hari. Jika dia tidak segera diobati, maka dalam waktu 3 hari tuan muda itu akan meninggoy. Tetua Ni berharap Yunfei memiliki cara untuk membantunya. Untung saja Yunfei memiliki cara untuk bisa mengobatinya. Tetua Ni meminta maaf karena telah bersikap tidak sopan kepadanya. Bahkan dia itu meminta maaf sambil memohon agar Yunfei bisa menggunakan kemampuannya. Yunfei merasa yakin kalau tuan muda ini tidaklah sembarangan karena bisa membuat tetua di alam langit memohon kepadanya. Karena itulah dia akan membantu tuan muda yang terlebih lagi dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar ketika membantunya. Yunfei tidak akan membiarkan kesempatan ini. Tuan muda yang pun telah berhadapan dengan Yunfei. Sesaat kemudian dia langsung saja memberikan pengobatan kepadanya. Tidaklah butuh waktu lama bagi Yunfei untuk bisa mengeluarkan air liur lipan beracun. Dan begini maka tuan muda yang hanya perlu beristirahat saja. Karena bagaimanapun sekarang dia sudah pulih. 能让天境高手和灵真。 Melihat hal ini tentu saja membuat Xiao Cucu dan tetua Ni merasa sangat senang. Yunfei juga diperkenalkan yang merupakan penyelamatnya. Tuan muda pun berterima kasih banyak kepadanya. Sedangkan Yunfei bisa merasakan aura hebat dari tuan muda itu. Jadi dia pun memiliki niatan untuk bisa berteman dengannya. Tuan muda yang tidaklah mempermasalahkan hal itu. Ia mempersilahkan Yunfei untuk memanggilnya sebagai kakak ketiga. Dia juga memuji Yunfei yang memiliki kemampuan medis yang hebat meskipun masih berusia muda. Ia penasaran apakah Yunfei memiliki keinginan untuk membentuk masa depan di kota kekaisaran, karena dia itu memiliki beberapa kenalan di sana. Yunfei tentu tertarik, namun untuk sekarang dia akan fokus dulu pada perjalanannya. Tuan muda yang mempersilahkan Yunfei untuk menemui dirinya di masa depan nanti. Yunfei pun pamit pergi karena masihlah memiliki banyak urusan. Di sisi luar, Xiao Cucu meminta hal ini untuk dirahasiakan. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal itu. Ia juga memberikan sebuah obat untuk membantu Xiao Cucu. Dia hanya perlu meminumnya selama sebulan, dengan begitu penyakitnya akan sembuh total. Xiao Cucu sangatlah berterima kasih kepadanya. Tapi dia baru ingat kalau dalam kompetisi perebutan tambang, 3 keluarga besar akan saling bekerjasama untuk melawannya. Jadi Yunfei haruslah berhati-hati. Tapi bagi Yunfei, semua ini bukanlah masalah besar. Dia berjanji kalau dalam kompetisi tersebut dia akan memberikan hukuman kepada 3 keluarga besar.
Malam harinya di kediaman keluarga Qin, terlihat Qin Xiong tengah menjamu Xin Suan. Terlihat Qin Xiong tengah menjamu Qi Suan dari pasukan bayaran Yan Feng. Ia merasa yakin Yun Fei pasti sudah mati di tangan kelompok 6 hantunya. Tapi kepercayaan dirinya langsung hancur di saat dua bawahannya datang untuk mengatakan kegagalan mereka. Bahkan anggota sisanya sudah meninggoy. Tentu saja ini membuat Qi Suan kesal karena Yun Fei tidak bisa dihabisi. Mereka juga telah merusak reputasi dari pasukan bayaran Yan Feng. Si Tan Yuan dan Lu Yun Xiao sangatlah penasaran sudah berapa hebat Yun Fei karena dia kembali selamat. Di saat mereka panik, Qin Xiong menenangkan mereka karena Yun Fei tidak akan bisa sombong. Sebab kemarin Qin An telah kembali mengalami penerobosan. Tentu saja kabar itu membuat mereka terkejut. Dengan kecepatan kultivasi Qin An, maka mereka pasti bisa menang dengan mudah. Qin Xiong memberitahu kalau 4 sekte besar telah mengirimkan surat undangan karena mau Qin An menjadi murid mereka. 其他4个都变成死，也只有我阴风佣兵团的脸。叶元飞蹦跶不了多久。难道说他又突破了？更重要的是，一定逃不出我们的手掌。 Dalam kompetisi perebutan tambang nanti, ia telah mengundang 4 sekte tersebut agar bisa melihat kehebatan dari putranya. Dan begitu juga, maka keluarga Ye pasti akan berakhir dalam kompetisi nanti. Qin Xiong berencana untuk membasmi seluruh keluarga Ye. Dan begitu, semua masalah bisa selesai. Bahkan baginya, Yun Fei bukanlah sebuah masalah. Sesaat kemudian, Xiao Hun datang, di mana dialah yang akan memberikan balas dendam kepada Yun Fei. Pada keesokan harinya, di bagian utara kota Yuanyu, semua orang telah berkumpul demi menyaksikan kompetisi tambang dari para keluarga besar. Orang-orang penasaran siapakah kali ini yang menjadi pemenangnya. Gunung Utara merupakan tempat yang sulit. Kehadirannya siang di sini membuat Yiko dan Yifan sangat kesal. Tapi Tianfeng menghentikannya karena bagaimanapun ini adalah permintaan dari Yun Fei. Terlebih lagi dalam kompetisi ini, mereka harus mengandalkan seluruh kekuatan. Isi yang membenarkan hal itu dan dia juga mengingatkan kalau dia merupakan salah satu bakat terhebat yang dimiliki oleh keluarga Ye. Tapi mereka ini masihlah belum bisa melupakan apa yang telah Hsiang lakukan sebelumnya. Sesaat kemudian Yun Fei datang. Alasan dia agak terlambat karena masih mengurusi beberapa hal, yakni senjata rahasianya. Karena bagaimanapun kompetisi tambang bukanlah sebuah kompetisi biasa. Waktu teruslah berlalu dan setelah para murid berkumpul, pemimpin kota Yuanyu yakni Kong Ren memberitahu kalau kompetisi tambang kali ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di kota mereka telah muncul seseorang dengan raga Tiangling yang paling langka di dunia. Jadi karena itulah mereka meningkatkan kesulitannya dengan memilih gunung utara yang paling berbahaya itu. Peraturan kompetisi juga berbeda. Siapapun dari 4 keluarga yang bisa menancapkan panji di atas tungku senong di puncak gunung utara, maka keluarga itulah yang akan menjadi pemenangnya. Selain itu, panji keluarga tidaklah boleh hancur, karena jika tidak akan dianggap kalah. Cara apapun dipersilakan dalam kompetisi itu, yang seketika saja membuat semua orang terkejut. Jadi hidup dan mati mereka tergantung pada takdir. 北山作为比赛场，世上罕见。若足其被毁，则他到北山山顶。方式手段勿论。 Ayah Yun Fei merasa peraturan itu sangat adil. Qin Xiong mulai menganggap remeh keluarga Ye dan meminta mereka untuk segera menyerah saja. Tapi ayah Yun Fei mengingatkan kalau sebelumnya Qin An telah kalah di tangan Yun Fei. Seketika saja situasi menjadi agak kacau, namun Kong Ren berhasil menenangkan situasi. Ia berjanji kepada mereka akan bersikap adil dan tidak akan berat sebelah. Saat jugalah kompetisi pun dimulai. Bendera panji segera dilemparkan oleh masing-masing kepala keluarga. Liu Mubei akan membawa panji keluarga Liu, sedangkan panji keluarga Xi diterima oleh Xi Xiaodao. Untuk bendera keluarga Ye akan dibawa oleh Tianfeng, karena bagaimanapun dia adalah pemimpin dari kelompok keluarga Ye. Namun semua orang menganggap remehnya dan untung saja Yun Fei memberikan semangat kepadanya. Ia juga telah memuji perkembangan dia yang begitu hebat. Tianfeng meminta mereka untuk bersama-sama memenangkan kompetisi, karena bagaimanapun ini adalah kompetisi tim. Kepala keluarga lainnya bingung mengapa tidak Yun Fei yang membawanya. Bagi ayahnya, seluruh keluarga Ye merupakan orang yang hebat, terutama Tianfeng yang sangat dewasa dan tenang. Jadi dia merupakan sosok yang cocok untuk membawa tim.
Shin Seong tidaklah mendengarkan hal itu. Dia akan menunjukkan kalau sosok berbakatlah yang cocok membawa kemenangan untuk mereka. Bendera Panjinya pun segera dirinya lemparkan kepada Qin An. Saking kuatnya lemparan tersebut membuat para muridnya terpental. Qin An menyayangkan karena bukan Yun Fei yang membawa Panji keluarganya. Karena jika tidak, maka dia langsung menyerangnya dan menghancurkan Panjinya. Yun Fei saatlah tenang karena tanpa Panji pun dia akan segera mengalahkan Qin An. Adu kekuatan sempat terjadi antara Yun Fei dan Qin An. Para penonton di sana merasa kalau kompetisi ini akan memperlihatkan pertarungan yang menarik. Terlebih lagi mereka berdua sudah berkompetisi sejak kecil. 昂儿，竟然不是你当旗主，没想到你竟然还敢！这下好戏看了。他们俩 Xiaodi yang merupakan mantan tunangan Yun Fei tidak menduga kalau dia akan berani ikut dalam kompetisi. Yun Fei kembali memanas-manasi situasi dengan mempermalukan Xiaodi. Ini tentu saja membuatnya kesal dan berjanji kalau hari ini dia akan menghancurkan reputasinya. Yun Fei tidaklah mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi di sana ada Suyu yang mendukungnya. Sesaat kemudian Xiao Cucu datang karena mereka akan memberikan dukungan kepadanya. Karena Xiaodi tidak diperhatikan, Yu Mubai pun memberikan godaan kepadanya karena bagaimanapun dia sangatlah menyukainya. Selain mereka, di sini Zhou Mu dan Xiao Yun datang untuk memberikan dukungan penuh kepada Yun Fei. Saat kemudian kompetisi akan segera dimulai. Sebagai pemimpin, Hitiam mengajak mereka untuk membahas sebuah rencana dulu. Demi bisa mencapai puncak, ada 3 bagian yang bisa digunakan. Jurang rantai besi merupakan langkah pertama demi bisa pergi ke hutan dari kaki gunung. Ketiga, tebing berpuncak terjal dari awal hingga ke puncak gunung. Yang menjadi masalah di sini adalah jalur yang hanya ada 4. Jika ada tim lain yang menyerang, maka mereka bisa dalam bahaya. Jadi Tianfeng berencana untuk membagi 2 tim. Yun Fei memuji rencananya. Nah, siaran langsung akan dimulai karena bagaimanapun sesaat kemudian Kongren secara resmi memulai kompetisi. Para murid langsung saja melakukan perjalanan untuk melewati rintangan pertama. Di saat ketiga keluarga sudah bergerak, hanya keluarga Qin yang belum melakukan apa-apa. Sedangkan di sisi depan, Liu Mubai langsung saja melakukan penyerangan untuk menghancurkan Panji mereka. Namun serangannya masihlah dapat ditahan oleh He Xiuyu. Masih belum menyerah, Liu Mubai kembali datang untuk melakukan penyerangan secara langsung. Tapi Yun Fei tidak kalah dan langsung saja melakukan penyerangan kepada anggota keluarga Liu. Bertarung di rantai ini bukanlah mudah karena harus menjaga keseimbangan dari angin yang kencang. Tapi Yun Fei tidaklah mempermasalahkan hal itu. Xiaodi pun datang untuk mengganggunya. Ia bahkan meminta anggota Liu untuk pergi. Tapi karena masalah utamanya adalah Mubai, maka mereka harus menahannya dulu. Dan begitulah perlawanan bisa mereka lakukan. Yun Fei akan bekerjasama dengan rekannya, karena bagaimanapun mereka tidak akan membiarkan Mubai pergi. Namun Hivan itu malah tidak bisa menahan dan harus jatuh. 小弟，你先一凡，拦住他，我先插旗。铃木。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Yun Fei bersama yang lainnya sepertinya sudah berhasil melewati tantangan rantai untuk bisa membalas dendam kepada Yun Fei. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka, namun Yun Fei memiliki sebuah rencana. Ia meminta rekan-rekannya untuk mengulur waktu dulu. Di saat dirinya sudah merasa cukup, barulah Yun Fei mengalahkan Xiaodi. Melihat gadisnya telah dikalahkan membuat Qin An marah besar. Ia langsung saja bangkit dan mulai melakukan pergerakan untuk bisa mengalahkan Yun Fei. 小心！这是我的！让我恶心！给我死！ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.